Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali di dalam Word from Heaven. Harian Kompas tanggal 15 Mei melaporkan bahwa sejak masa pandemi melanda bangsa kita, selama 2 bulan, yaitu April dan Mei, angka KDRT kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Penyebabnya adalah kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi rumah tangga, memang bisa memicu kemarahan dan emosi. Apa kata Alkitab tentang kemarahan? Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah." Maksudnya adalah agar setiap orang percaya bisa mengendalikan dirinya mengenai kemarahan, emosi, supaya jangan cepat untuk mengeluarkan kata-kata kemarahan. Memang harus cepat mendengar, tapi lambat menanggapi dengan emosi. Marah terjadi ketika ada hal-hal yang kita inginkan atau kita harapkan itu tidak terjadi. Itulah biasanya penyebab kemarahan. Tapi ada 2 macam kemarahan. Marah yang positif, marah yang negatif. Marah yang positif dicontohkan Tuhan Yesus ketika dia marah di bait Allah kepada pedagang-pedagang yang berjualan. Dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengusir binatang-binatang yang dijual belikan di bait Allah. Kenapa? Karena Tuhan mengajar kepada mereka bahwa bait Allah adalah tempat kita untuk menyembah Tuhan, beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan motivasi yang salah untuk mencari keuntungan, untuk berjual beli di bait Allah. Itu sebabnya Tuhan mengusir mereka dan memarahi mereka. Marah yang positif adalah ketika orang tua melihat anak-anak malas belajar. Ketika anak-anak tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Orang tua bisa memarahi anak dalam rangka mengajar mereka. Ini marah yang positif. Saudara bisa marah ketika ada orang yang banyak berkerumun tidak menggunakan masker di masa pandemik seperti ini, karena itu bisa menularkan COVID di mana-mana. Marah yang negatif adalah marah yang lebih banyak merusak di dalam kehidupan. Saudara, ada 3 alasan marah yang negatif. Yang pertama, harga diri yang direndahkan. Yang kedua, keinginan yang tidak dipenuhi. Dan yang ketiga, ketika keinginan untuk memaksakan kehendak tidak bisa terjadi. Inilah 3 penyebab marah yang negatif. Dan ketika marah ini menguasai hati dan pikiran seseorang, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan hati. Bahkan lewat kemarahan bisa terjadi perkelahian secara fisik, bahkan saling membunuh. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, saudara hendaklah cepat di dalam mendengar, tapi lambat berkata-kata, lambat untuk marah, lambat dalam menanggapi sesuatu yang mungkin membakar hati saudara. Amsal menasihati juga di dalam Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh kemarahannya, tapi orang bijaksana akhirnya meredakannya. Hari-hari ini kita banyak melakukan kegiatan bersama keluarga di rumah. Mari ikuti nasihat Yakobus. Cepatlah untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Pasti rumah tangga saudara akan menjadi sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Karena saudara, semua yang ada di rumah bisa mengendalikan diri masing-masing dalam rangka mentaati firman Tuhan. Selamat mengendalikan diri dan selamat menikmati sukacita damai sejahtera di tengah-tengah keluarga.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apapun hari-hari ini yang menjadi tantangan bagi kami di dalam keluarga, kami mau meminta kepada Tuhan pertolongan, jalan keluar, hikmat di dalam menguasai keadaan kami, sehingga kami tidak terpicu untuk marah, untuk lepas kendali. Beri kami penguasaan diri. Buah Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali